dari Jalan Mongisi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tak berbeda. Kerabat Istana dari Istana Siar di Jalan Monginsidi 126 Bojonegoro. Pagi hari ini kerabat Istana, selamat pagi semuanya. Barengan Citra, kita di Talkshow 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Kerabat Istana, untuk hari ini edisi di 10 Februari 2023. Kerabat Istana, kali ini kita bersama dengan Bupati Bojonegoro tercinta. Ada Ibu Ana Muawanah yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Ingin menyapa juga kerabat Istana untuk masyarakat Bojonegoro khususnya ya. Dalam Talkshow Radio untuk hari ini kerabat Istana, Bu E bersama masyarakat membangun Bojonegoro. Nah, jadi kerabat di sana, Bu E bersama masyarakat membangun Bojonegoro untuk hari ini. Nanti kita juga akan relay ya. Jadi ada beberapa radio yang tergabung dalam forum Radio Bojonegoro yang turut menyiarkan talkshow Bu E bersama masyarakat membangun Bojonegoro bersama Bupati Bojonegoro Ana Muawanah. Baik, kerabat di sana, sudah hadir di studio Bupati kita tercinta yang lebih kita sapa dengan panggilan akrab Bu E gitu ya, biar lebih dekat. Kerabat di sana, kita langsung saja mulai untuk talkshow hari ini. Kerabat di sana, selamat pagi Ibu E tercinta, Bupati Bojonegoro Ana Muawanah. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya pemirsa Radio Istana, iya, di gelombang 95,00 FM dan seluruh warga Bojonegoro di mungkin seluruh pelosok Bojonegoro khususnya. Kabar baik, sehat untuk Bu E ya. Semoga sehat selalu. Sehat selalu. Pagi-pagi sudah nyampe sini kerabat di Istana ya, demi masyarakat Bojonegoro tercinta juga. Nanti akan membahas tentang pembangunan yang ada di Bojonegoro selama kepemimpinan Bupati Bojonegoro tercinta Ibu Ana Muawanah ya. Baik, kerabat di sana, nanti juga bisa ikutan gabung untuk bergabung di talkshow hari ini. Silakan Anda bisa kirim WhatsApp di 081 1308195 ya. Sampai jam 8 pagi nanti gabungan Anda saya tunggu untuk hari ini kerabat di sana ya. Baik, langsung saja untuk kerabat di sana yang baru pantau juga selamat pagi. Jangan lupa kerabat di sana, untuk via streaming Anda bisa klik di radioistanabojonegoro.com atau mungkin di forum Radio Bojonegoro ya. Baik, langsung saja kita sesi tanya jawab untuk hari ini seputar pembangunan di Bojonegoro saat ini. Untuk kerabat di sana nanti juga bisa ikutan untuk bertanya-tanya via WhatsApp. Sekali lagi nomornya saya ulang di 0811308195. Baik, sejauh ini untuk Ibu Bupati Ana Muawanah ya, sudah banyak sekali pembangunan yang banyak mengalami perubahan, tentu saja ke arah yang lebih baik. Terutama yang paling tampak adalah tentang infrastruktur jalan, atau yang sekarang ini kita sudah merasakan ngelenyernya, seperti lagu yang baru saja keputar tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan latar belakang pembangunan jalan untuk infrastruktur di Bojonegoro ini, silakan. Baik, makasih ya. Gimana ya, saya memulainya bahwa setiap kebijakan tentunya kita identifikasi dengan mendasar kebutuhan masyarakat. Hal yang saya tampak di saat 2016-2017 saya berkeliling di Bojonegoro selama 2 tahun total, saya mencoba untuk memberikan jawaban apa yang masyarakat sangat perlukan, yaitu infrastruktur. Dan maka langsung tentunya kami lewat dinas terkait, kami rencanakan dengan baik dengan beberapa dimensi seperti kontur tanah Bojonegoro yang cenderung gerak, maka kami membuat orang sekarang terkenal jalan coreng lenyer, itu kalimat masyarakat masyarakat yang memberikan itu. Nah, setelah itu dan 40% juga di desa ini wilayah kawasan kehutanan, maka kami juga koordinasi dengan para pihak seperti TNI, Polri, dan juga dengan Perhutani. Dan sekarang di dusun-dusun juga yang lintas hutan sudah progres untuk kita tuntaskan. Termasuk kedua juga ada aset desa di Bojonegoro yang kurang lebih 1.445
kilometer, dan itu semenjak 2021-2022 kami juga memberikan bantuan keuangan desa untuk percepatan pembangunan di aset-aset desa, karena aset desa tentunya desa lah yang membangun dan Pemkab mendorong untuk percepatan. Namun demikian bahwa ada dua istilah pembangunan selain infrastruktur, itu istilahnya fisik ya, kemudian juga ada pembangunan yang sosial lingkungan, itu lebih harus kita telaten, itu yaitu sumber daya manusia. Dan ini semenjak 2020 kami juga mulai tahapan-tahapan untuk pembangunan SDM. Sampai hari ini mungkin saya turun di lapangan, masyarakat bertanya soal beasiswa, dan itu ada istilah beasiswa 1 sarjana 2 desa. Iya, betul. Nah, semenjak 2023 ini kami akan rubah regulasinya, kami naikkan 1 desa 10 sarjana. Karena kebijakan ini tidak bisa cross desa. Jadi misal desa A, desa itulah yang mendapatkan jatah 2 sarjana, 2 anak yang akan mendapatkan beasiswa. Nah, ini tentunya ada ketimpangan di saat desa yang di dekat perkotaan mereka peminatnya lebih banyak, sehingga mereka kekurangan. Sementara mungkin yang desa masih terjangkau dengan transformasi pendidikan dan seterusnya, itu masih ada alokasi, tapi kita nggak bisa mengisi antar desa tersebut. Maka semenjak 2023 nanti di akhir kami akan buat regulasi baru, alokasinya kita tambah 1 desa itu 10 sarjana. 1 desa 10 sarjana. Ini ikon baru ya, akan kita lanjutkan. Dan banyak bertanya juga bahwa kenapa hanya di PTN. Saya katakan kalau basicnya desa itu tidak harus PTN, tapi PTS di Bojonegoro juga semuanya bisa mengakses beasiswa tersebut. Kembali soal pembangunan infrastruktur, jadi yang ketiga selain jalan yang sekarang masyarakat punya istilah ngelenyar, 2022-2023 kami juga mulai mendorong menapak soal infrastruktur pertanian. Ini sangat penting sekali untuk ketahanan pangan. Jadi mayoritas juga petani di Bojonegoro. Mayoritas petani, dan ini produksi Pemkab tahun 2022 ini 805.000 ton, dan tahun 2023 kami dorong menjadi 900.000 ton. Beberapa persoalan sekarang sedang kita coba urai, misal soal pupuk dan soal solar untuk subsidi, solar BBM untuk solar BBM subsidi untuk Alsintan mulai kita urai. Jadi saya ingin bahwa antara pembangunan fisik dan pembangunan sosial ekonomi lingkungan itu juga ada sinergi bersamaan, sehingga pembangunan bisa dirasakan langsung, termasuk peningkatan SDM. Itu Mbak Citra. Oke. Jadi selain infrastruktur atau pembangunan fisik, sosial ekonomi, ada juga peningkatan SDM melalui 1 desa 10 sarjana tadi ya. Iya, 10 sarjana. Jadi kerabat di sana ini tidak hanya perguruan tinggi negeri saja, tapi PTS ini juga bisa kerabat di sana ya. Nah, jadi kerabat di sana mungkin untuk Anda yang kesulitan dalam hal kuliah terutama ya, ini nanti bisa mengajukan ya. Untuk syarat-syaratnya mungkin sudah ditentukan di ini kerabat di sana ya, di beberapa desa mungkin sudah disosialisasikan ya Bupati dari Bupati Bojonegoro sendiri ya. Ya. Jadi kerabat di sana silakan untuk Anda yang pengen ikutan gabung hanya via WhatsApp saja. Silakan kerabat di sana. Ini ada yang telepon, mohon maaf tidak bisa diangkat, untuk via WhatsApp saja ya. Nah, dari sekian banyak perubahan pembangunan yang sudah dirasakan untuk hari, terutama untuk masyarakat juga, ini banyak yang sudah istilahnya melakukan apa ya, dengan adanya jalan-jalan yang lenyar misalnya, ini banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sendiri. Nah, dari hal ini mungkin Bupati bisa menjelaskan. Terutama dengan jalan yang tadi saya sampaikan sampai ke pelosok. Padahal untuk ketahanan pangan itu ada di border area, misal kecamatan-kecamatan yang justru bisa menghasilkan sektor ekonomi untuk ketahanan pangan. Nah, pasca infrastruktur dibangun itu petani responnya sangat baik, karena mereka bisa mempermudah menjangkau lokasi lahan persawahan, dan juga yang lebih penting adalah pasca panen. Di saat panen mereka lebih mudah untuk mendistribusikan dengan biaya yang bisa lebih efisien ya. Misal kalau dulu mereka sewa truk tentunya sangat mahal dan belum tentu juga yang mau masuk ke lokasi tersebut. Tapi setelah adanya infrastruktur ini, maka
bisa mendorong percepatan ekonomi dan juga menambah nilai tukar petani. Gitu. Yeah. Sebenarnya ada satu hal nih Mbak Citra Iya, yang saya ingin sampaikan dalam pagi hari ini, yaitu kami ingin mulai sesuai dengan visi kami 17 program, yaitu menata pasar tradisional, dan kami masih menyisakan pasar lama Bojonegoro yang sekarang belum total selesai untuk para pedagang memilih untuk beraktivitas di pasar pariwisata yang Pemkab bangun tentunya dengan segala perencanaan dari permulaan pembangunan termasuk hal lainnya. Dan itu sekarang sudah mayoritas sih pedagang-pedagang yang dulu tidak punya lapak, mereka jualan di pinggir jalan, jualan di emperan toko. Dengan adanya pasar pariwisata itu mereka sudah mendapatkan lapak dan mereka bisa berjualan, termasuk mendorong juga pemerataan ekonomi karena pedagang-pedagang grosir dari luar kota kami aktifkan untuk di pasar pariwisata. Ini sekaligus untuk menata kota ya. Ini termasuk kan banyak orang bilang Malioboro. Ada yang komplain ke saya, Bu, kenapa dikasih nama Malioboro kayak nama provinsi lain. Saya bilang kami nggak pernah memberikan nama Malioboro, tapi itu respon masyarakat. Tapi juga pantas sekali kalau dikasih nama Malioboro. Itu menunjukkan ownership masyarakat yang begitu respon, sampai nama pun mereka tidak mau kembaran. Akhirnya saya bilang gini, sudahlah dikasih nama Tamrin Park saja. Itu dulu kan sebenarnya wilayah perkotaan tapi agak tersisih kan gitu kan ya di sana buat pembuangan sampah dan seterusnya. Dan juga masyarakat sekarang cenderung lebih ingin happy, ingin bahagia, namun tetap produktif, sehingga Pemkab juga senantiasa membangun beberapa fasilitas taman-taman. Dan ini tidak berhenti di Tamrin Park loh Mbak Citra, kami juga ingin mencoba juga Tamrin yang wilayah selatan, coba kami akan kaji segi keamanan dan segi regulasinya, apakah memungkinkan untuk juga kita teruskan ya. Jadi segi keamanan dan regulasi, termasuk juga pemanfaatan tanggul untuk rekreasi yang ada di Silang di Bengawan, itu yang sebelah timur sudah kita perbaiki, tinggal nanti sebelah barat. Nah itu sinergi dengan pemenataan pasar kota lama yang ada di Bojonegoro, karena tanggul sangat berbatasan dengan pasar lama. Jadi kalau tanggul rapi, pasarnya rapi, itu juga menjadi ikon baru dan termasuk untuk para UMKM. Nah, ini kan ada orang bilang, Bu, kenapa PKL digusur? Saya bilang tidak ada PKL yang menggusur, yang ada kita berikan tempat yang layak agar mereka juga bisa tumbuh dan kembang. Contohnya semenjak 2020 kami juga menyiapkan di belakang Taman Rajek Wesi itu asetnya Makodim kami pinjam untuk penataan PKL. Dan baru-baru ini 2023 ini di pojok Jalan Mas Mansur antara Hasyim Asy'ari kami menyiapkan satu tempat lokasi PKL. Ada bangunan aset Pemkab yang tidak terpakai lama, kami robohkan dan kemudian kami gunakan PKL 140 penampung pedagang. Dan kalau malam mereka lebih enjoy katanya, Bu, lebih bersih, lebih enjoy, dan kami siapkan listrik serta airnya. Banyak sih Mbak Citra, ada beberapa seperti di Mayangkoro, seperti Raja Wali. Jadi untuk penataan PKL kami senantiasa terus ingin mendorong dan juga untuk membuat tempat-tempat yang lebih nyaman antara pedagang dan pembeli, karena justru pedagang mikro, ultra mikro dan pedagang kecil itulah yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi juga, karena itu berimpact langsung dari masyarakat setempat, dari RT dan seterusnya. Jadi beberapa itu yang kami kombinasikan terus. Iya, bagaimanapun juga demi masyarakat Bojonegoro. Ya semua Mbak, karena masyarakat sekarang itu habitnya udah berbeda. Mereka lebih cenderung tempat yang nyaman, tempat yang asik lah bahasanya. Tempat yang asik lah bahasanya. Maka kemarin beberapa anak selegram gitu menyampaikan terhadap sekarang Bojonegoro nyaman. Terus kita bikin tagline Bojonegoro nyaman, karena mereka memang lebih suka yang tempat-tempat aman gitu. Dan bukan hanya anak milenial saja. Saya lihat di saat saya turun ke Tamrin Park itu dari kecamatan-kecamatan lain juga datang ke Tamrin Park, termasuk warga di kabupaten tetangga juga pada datang. Mereka ingin lihat Tamrin Park kayak apa. Saya bilang tempat nongki-nongki, saya bilang. Sekarang ini masyarakatnya kan sudah dibilang
dibilang masyarakat milenial. Milenial. Jadi yang dibutuhkan apa? Nah, Bupati Bojonegoro tercinta ini selalu mengikuti apa kata hati juga kerabat di sana ya. Karena kalau kita lihat sekarang di Tamrin Park atau Malioboro itu kayaknya banyak tagline yang apalagi yang hobi banget bermedsos ini Bu Ana ya. Jadi ini mereka banyak yang foto-foto di situ, spotnya bagus banget kerabat di sana ya. Mungkin Anda juga bisa merasakan. Selain itu juga untuk dampak para pelaku UMKM pun ini juga mengalami perubahan yang cukup signifikan juga untuk hal ekonomi ya. Ini Bu Ana ada yang masuk di via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu E. Iya, waalaikumsalam pagi juga. Tidak mengurangi rasa hormat kami dari PKL Pemuda. Ini yang sudah direlokasi di Jalan Raja Wali Timur, tepatnya di depan makam Ngrowo. Ini mohon untuk pitutur dan untuk kunjungan agar meramaikan PKL yang ada di depan di tempat tersebut ya. Karena juga ini kayaknya masih dirasa kurang pembelinya. Mungkin ini belum banyak pada yang tahu gitu ya. Ya ini Jalan Pemuda itu jadi problem di beberapa wilayah perkotaan itu 3 sebenarnya saya lihat. Satu parkir, kedua PKL, ketiga sampah. Ya itu di mana-mana saya lihat teman-teman saya yang dari kepala daerah juga 3 keluhannya. Saya bilang saya juga mengalami hal yang sama. Tapi yakinlah kalau masyarakatnya merespon baik dan kami menata dengan menggunakan hati, itu saya yakin bisa terlaksana. Ini catatan penting ya untuk PKL yang ada di Jalan Raja Wali sebelah utara, sebelah timur. Nanti di sana juga akan kami bangun trotoar yang cantik ya. Sabar ya. Sekarang karena apa, di Jalan Pemuda itu sudah dibangun trotoar yang cantik dan betul. pedagang tidak bisa berdagang di atas trotoar, otomatis kita nggak kita minimalisir untuk berdagang di atas trotoar karena itu digunakan untuk orang jalan ya, untuk orang jalan. Jadi itu juga mengurangi emisi karbon dan seterusnya, sehingga kita bangun trotoar. Nah, pedagangnya tidak punya tempat, mereka menggunakan bahu jalan sehingga menutup mobilisasi masyarakat, bukan menutup sih, mengurangin, jadi sangat macet di situ, orang pada keluh. Akhirnya kita cari, itu saya pagi-pagi loh Mbak Citra, saya naik sepeda, saya mencari tempat malah yang cocok untuk survei dulu ya. Saya lihat dulu, oh ketemu satu Mayangkoro, kedua Raja Wali. Nah Raja Wali sebelah timur memang posisinya belum kami bangun trotoar. Insya Allah 2024 kami bangun trotoar, sehingga masyarakat nanti yang sekarang mulai sudah mau di Raja Wali Timur, nanti kami juga mereka bisa tetap ada di sana di Raja Wali Timur. Nah, untuk memeriahkan itu ya nanti saya coba untuk mendorong beberapa. Namun fasilitas umumnya air dan listrik sudah siap sih. Sudah siap. Ya, kalau yang di Mayangkoro itu sebelah kirinya digunakan jalan, depannya persis itu sudah dipakai duduk-duduk karena trotoarnya sudah nyaman. Nah, mohon juga kerjasamanya seluruh warga Bojonegoro terutama di perkotaan yang sudah kami relokasi, kami kasih tempat tidak tumbuh baru. Ini kalau yang tumbuh baru jadi ada PKL baru lagi nih. Itu mohon kerjasamanya karena kami selain menata PKL tentunya kami juga menyiapkan beberapa pasar yang sudah bagus sekali untuk digunakan berjualan, seperti pasar kota baru yang ada di Banjarsari, dan juga pasar pariwisata yang ada di Banjarsari juga, tapi wilayahnya itu irisan dengan beberapa desa dan mempunyai konsep yang agak berbeda di antara dua tersebut, termasuk penataan pasar kota lama ya ke depan memang akan kita gunakan fungsi lain karena itu asetnya aset Pemkab dan kami akan gunakan yang lebih misal mendorong ekonomi dari sektor lain, dan kami sudah menyiapkan tempat pengganti di pasar pariwisata. Jadi melebar nih Mbak Citra karena sudah ngomong pembangunan, saya pinginnya pengen cepet gitu kadang-kadang pengen cepet, juga, pengen tetap pengen rapi. Masyarakat juga sudah nggak sabar ini. Yang ada di mana tadi? Terima kasih nih gabungannya yang ada di depan makam Ngrowo ya. Wes pokoknya sabar. Kalau untuk kesuksesan itu perlahan-lahan pasti nanti tercapai gitu sudah kami merencanakan itu Mbak Citra, sudah kita rencanakan ya. Baik, terima kasih. Kemudian ini ada yang sudah gabung lagi. Waalaikumsalam. Untuk yang sudah masuk ini selamat pagi Bu E. Selamat pagi. Luar biasa pembangunan di wilayah Bojonegoro saat ini. Kami sangat bangga punya pemimpin seperti Ibu Ana Muawanah. Mohon kejelasan juga tentang jembatan Gelendang ini. Sampai sekarang ini masih belum bisa dilewati mobil ya, sehingga untuk warga Bojonegoro, warga sini ini yang akan cari nafkah terpaksa ini harus lewat
muter dulu Muter ya. Ponco Soko. Ya, Nah, oke. itu kira-kira gimana tentang jembatan Gelendeng ini? Oke, baik, terima kasih ini. Jadi jembatan Gelendeng menurut data yang ada itu dibangun era tahun 90 dan di sana itu tentunya belum era otonomi daerah. Jadi menurut data yang kami miliki dan disampaikan dari provinsi, sebelah utara itu dibangun dulu Tuban, sebelah selatan dibangun Bojonegoro, kemudian kaki di tengah-tengah itu dibangun provinsi, dan kemudian atasnya itu dibangun pusat. Nah, jadi ini tiga irisan. Jadi waktu itu memang belum otonomi daerah kan. Nah, begitu ada peristiwa ambrol, tentunya Pemkab Bojonegoro berpikir, yaitu pertama kita harus berpikir pelayanan masyarakat, gitu kan. Nah, waktu itu kami mengajukan untuk kami solusinya seperti apa. Kalau provinsi yang bangun kami juga akan support, kalau Tuban yang bangun kami juga akan support, dan kalau Bojonegoro ditugaskan kami juga siap untuk segera menyelesaikan. Namun dengan beberapa pertimbangan, mungkin kabupaten lain yang akan menyelesaikan dan Bojonegoro akan mensupport. Sehingga harapan kami, karena ini sudah dari 2020 ya, jembatan ini sudah 3 tahun terbengkelai, banyak masyarakat juga mengeluhkan ini. Jadi ini mungkin di luar kewenangan kami hanya mensupport saja. Karena sebenarnya waktu itu kami sudah ajukan untuk kalau Bojonegoro diberikan tugas kami juga siap, namun ada pertimbangan lain. Nah, di luar itu kemarin saya sampai turun ke Menilo Suko. Menilo Suko. Iya. Saya bilang, waduh jalannya lubang-lubang, Pak Kades saya panggilkan. Itu sebenarnya Banjarsari tembus Menilo. Pak Kades, ini kok jalan lubang-lubang gini? Iya Bu, ini jalan desa. Minta tolong dong masyarakat ini diuruk dengan pedal gitu kan. Dia bilang, Bu, ini sekarang pasca jembatan Gelendeng putus, banyak mobil di situ lah. Justru karena banyak ini harus kita perbaiki. Kita kedepankan pelayanan masyarakat. Jadi sementara atas nama Pemkab saya mohon Bapak Ibu untuk bersabar, dan sementara bisa memutar dari jembatan Tuban Rengel yang ada di wilayah Sumberjo Kanor ya, dan juga bisa masuk ke Banjarsari Menilo. Itu jalannya kemarin lubang-lubang sudah kami berikan pedal. Karena apakah pakai pedal? Karena tahun 2023 baru akan ditingkatkan status jalannya dan akan dibangun cor, sehingga bisa untuk rute alternatif di saat Gelendeng belum selesai. Mudah-mudahan saja Gelendeng bisa 2023 selesai. Mudah-mudahan 2023 selesai. Mudah-mudahan. Iya, ya. Berharap seperti itu. Ya, ini sayang sekali. Saya juga merasakan bagaimana yang akses harus dipercepat kemudian menjadi agak terkendala karena jembatan belum tertangani dengan cepat ya. Iya. Baik, terima kasih untuk penjelasan dari yang sudah gabung. Ini juga terima kasih untuk yang sudah masuk di via WhatsApp kembali, banyak sekali di sini. Selamat pagi Ibuku. Selamat pagi Ibu kita semua. Nah, ini tadi terkait peningkatan SDM, terutama untuk yang program beasiswa 1 desa 10 sarjana. Mohon dijelaskan apa saja persyaratan dan kemana kami harus mengirim persyaratan tersebut, karena anak kami ini pengennya kuliah di UGM. Apakah bisa? Nah, ini terkait program tadi 1 desa 10 sarjana. Ya, jadi Mbak Citra, ada beberapa kebijakan program beasiswa di Pemkab Bojonegoro. Mungkin pendengar Radio Istana bisa mencatat satu. Kita punya beasiswa saintis, namanya saintis. Itu memang kita khususkan untuk PTN. Untuk PTN, dan itu khusus untuk fakultas-fakultas saintis. Fakultas sains itu ya non esak ya, ada esak dan non esak. Yang kedua adalah beasiswa yang dulu istilahnya 1 sarjana 2 desa. Sekarang kami rubah 1 sarjana 10 desa. 10 desa ya, dan diperbanyak. itu sekolah, dan itu bisa PTN maupun PTS, dan itu bisa saintis maupun non saintis. Nah, yang membedakan adalah di saat seseorang itu sudah masuk saintis, mereka tidak bisa migrasi ke non saintis, karena di dalam saintis itu ada batasan IP-nya berapa. Nanti kalau IP-nya turun kemudian pindah ke satu desa setiap 10 sarjana itu kami tidak bisa. Jadi itu nanti ya
ada resiko di saat IP-nya turun, ya harus bisa mempertahankan IP-nya biar tidak turun kan gitu. Nah, fakultas apa saja itu diperbolehkan. Yang ketiga adalah beasiswa tugas akhir. Itu kita khususkan di PTS di Bojonegoro bagi para mahasiswa-mahasiswi yang ingin menyelesaikan studi akhir membutuhkan biaya seperti skripsi, itu kita dorong untuk mendapatkan beasiswa. Nah, untuk syarat lengkapnya tentunya di Dinas Pendidikan Jalan Patimura. Ya, saya ini lupa nomornya berapa, coba di Google dulu ya. Iya, di Dinas Pendidikan ya. Jalan Patimura. Syarat-syaratnya ada semuanya. Tentunya yang paling menonjol adalah mungkin soal prestasi. Kedua juga mungkin tidak duplikasi. Duplikasi artinya tidak mendapatkan beasiswa dari manapun. Misal bidik misi dan seterusnya tidak ya. Jadi beasiswa itu tujuannya satu ya, single point. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan banyak beasiswa dari lembaga atau kementerian lain pun. Jadi satu gitu. Nah, disitulah bisa peminat bisa atau para siswa-siswi bisa memilih atau choosing dari apa yang mereka inginkan gitu. Jadi lengkapnya di Jalan Patimura ya, Dinas Pendidikan, silakan datang. Di sana sudah ada desk, ada yang menerima untuk menjelaskan terhadap beasiswa di Pemkab Bojonegoro. Iya. Nah, jadi kalau memang putra atau putrinya Ibu ini ingin kuliah ke UGM, jalur bidik misi mungkin ini bisa dihilangkan, atau mungkin kerabat di sana yang lain juga. Ya, ini kalau bidik bisa misi, ya. Kalau bidik misi sudah dapat beasiswa. Iya, jadi tidak bisa ya. Iya, jadi itu yang paling intinya gini, tidak mendapatkan beasiswa di tempat lain. Jadi tidak duplikasi. Iya. Mau kuliah di mana saja itu bisa ya. So, di Indonesia bisa. Kalau luar negeri kami belum buka, memang kami belum buka untuk luar negeri. Nggak tahu kedepannya seperti apa. Bisa kita kaji kembali terhadap beberapa kebijakan soal beasiswa di overseas atau luar negeri. Belum kami buka ke sana karena biar menumbuh kembangkan juga PTN dan PTS di Indonesia dulu. Ini juga masih ada kaitannya sama ini satu Desa 10 Sarjana. Untuk yang program beasiswa ini tidak berlaku bagi orang tuanya yang keluarga PNS atau gimana ini Bu Ana? Ada yang tanya ini ya. Mungkin untuk PNS yang golongan tinggi barangkali ya, itu ada golongan 1 dan 2. Ada di peraturan bupati nanti sedang dibahas. Jadi detailnya ada di peraturan bupati sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat terhadap peraturan, karena peraturan itu kita buat tentunya dengan segala pertimbangan dan kemanfaatan masyarakat luas, dan ketiga memberikan beberapa akses kepada masyarakat yang belum punya akses terhadap pembangunan yang bersumber dari APBN maupun APBD. Iya, baik kerabat di sana, kita break sebentar saja dan nanti kita lanjut lagi kerabat di sana. Untuk Anda masih saya tunggu di 081 130 81095. Dari Jalan Mongin Sidi 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Nama saya Warno, Dukuh Plosorjo, Meragung Dander. Saya ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Ibu Jamsi, Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk. Kulo ikut umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumijan. Alamat saya Desa Banaran, Kecamatan Malu, Kabupaten Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh bersama Radio Istana Bojonegoro, budal guyu mulai guyu. Nama saya Suwarti, desa saya Lagan, Kecamatan Sukihwaras. Saya umroh dari Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Nama saya Antini, desa Kunci, Kecamatan Dander. Kulo derek umroh Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasimun, alamat Sumberjo, Karangdinoyo, Bojonegoro. Saya bersama istri ikut umroh Radio Istana. Siapa yang mau mendaftarkan segera mendaftarkan, karena umroh bersama Istana budal guyu mulai guyu. Alhamdulillah, umroh sudah dibuka. Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan jamaah umroh bagi Anda yang ingin ikut umroh bersama Radio Istana. Segera daftar ke Radio Istana FM di Jalan Mungin Siti 126 Bojonegoro. Info lebih lanjut hubungi 0852
338 337. Kerabat di sana, para pendengar radio di seluruh Bojonegoro. Apa kabar juga untuk para pendengar radio-radio yang tergabung dalam forum Radio Bojonegoro. Kita masih talkshow BUE bersama masyarakat membangun Bojonegoro bersama Bupati kita tercinta Ibu Ana Muawanah ya. Kerabat di sana, untuk talkshow kali ini sekali lagi disiarkan langsung. Ada beberapa radio di Bojonegoro serentak menyiarkan untuk relay talkshow kali ini. Di antaranya adalah Radio Istana FM, Radio Malawapati FM, Radio SBI FM, Radio Duta Suara FM, Radio Menara Darussalam FM, kemudian Radio Prima FM, Radio Madani FM, dan Radio Bas FM. Ini juga turut serta menyiarkan di talkshow pagi hari ini bersama Bupati Bojonegoro, Ibu Ana Muawanah, dalam BUE bersama masyarakat membangun Bojonegoro tercinta. Baik, kerabat di sana, terima kasih untuk Anda yang sudah kembali gabung. Tapi sebelumnya kita lanjut sebentar untuk sesi tanya jawab seputar program Bupati Bojonegoro yang sudah berjalan di era kepemimpinan Bupati Ana Muawanah ya. Dan untuk saat ini kita ke bidang pendidikan. Nah, tadi sudah disebutkan juga terkait juga program 1 Desa 10 Sarjana untuk peningkatan SDM di era sekarang. Kemudian ada juga ini rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ya. Nah, kira-kira Ibu Ana Muawanah, Ibu Bupati, bisa menjelaskan adanya latar belakang yang memunculkan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ini? Silakan. Mbak Citra, sebenarnya tadi saya itu menyampaikan 3 beasiswa, memang ada satu yang saya sembunyikan. Ada untuk RPL, iya, memang sengaja kami nggak sampaikan dulu. Artinya gitu. Apa? Masyarakat mengamatin betul beberapa kebijakan pemerintah soal peningkatan SDM. Jadi untuk RPL ini kami khususkan penggiat desa seperti klub kepala desa, perangkat desa, BPD, dan juga pendamping desa, kemudian pengurus BUM, BUMDes dan seterusnya. Jadi penggiat desa lah gitu. Nah, salah satu tujuan adalah untuk mempercepat pembangunan. Kenapa? Karena saya hitung semenjak 4 tahun ini dana masuk ke desa itu hampir 6,2 triliun. Nanti ini sampai 2023 6,2 triliun. Nah, maka di dalam percepatan itu kami ingin mendorong menyiapkan SDM agar mempercepat sektor pembangunan, karena di situ setiap dana itu tentunya direncanakan dengan baik. Nah, kalau SDM-nya sudah kita persiapkan itu bisa percepatan. 2022 kami ada RPL untuk S1, jadi hanya ditempuh 2 tahun. Ditempuh 2 tahun, kami kerjasama dengan kampus PTN yang ada di sebutlah nama UNESA ya, dan juga Universitas Negeri Yogyakarta, dan ada 5 fakultas. Fakultasnya mungkin sangat relevan terhadap penggiat-penggiat desa. Dan 2023 ini kami juga persiapkan untuk RPL lagi untuk S2. Kenapa untuk S2? Karena sudah banyak juga penggiat desa, perangkat desa, kepala desa yang memang sudah S1 dan dia tidak waktu itu di RPL dia tidak mengikuti karena sudah S1. Mereka bisa mengajukan di S2, dan ini yang S2 ini kami kerjasama dengan 3 kampus PTN, yaitu Brawijaya, Universitas Brawijaya, Universitas UGM dan juga UNS Solo. Dan fakultasnya pun yang kita ambil fakultas yang sangat relevan terhadap pembangunan di desa-desa. Nah, oleh sebab itu harapan kami dengan RPL yang S1 maupun S2 ini bisa memperlancar, mendorong sektor ekonomi percepatan pembangunan. Nah, jelasnya untuk RPL ini bisa datang ke Dinas PMD. Dinas PMD di Jalan Panglima Sudirman ya. Panglima Sudirman mungkin lebih jelasnya untuk menyampaikan itu, karena ini ada di PMD. Kenapa di PMD? Dinas PMD karena syarat-syaratnya berbeda dengan di Dinas Pendidikan. Kalau jadi, pendidikan kan tidak rekognisi, itu kan istilahnya reguler. Jadi ada ijazah, IP dan seterusnya. Tapi kalau RPL ini ada
ada handicap yang harus diakumulasi beberapa misal pengetahuan selama ini, kemudian karya-karya selama ini, kemudian hal-hal lain karya yang sudah dilaksanakan, itu bisa kita cek apakah memenuhi syarat sebagai untuk dimasukkan dalam rekognisi, sehingga RPL yang beasiswa RPL ini ada di Dinas PMD. Dan mungkin lewat kita ngobrol pagi ini, harapan kami Februari sudah akan dibuka perkuliahan mulai bulan Maret bagi Bapak Ibu, penggiat desa, perangkat desa, BUMDes, penggerak desa, pendamping dan seterusnya, datanglah ke Dinas PMD. Mudah-mudahan bisa ikut gabung di dalam program S2 RPL ya. Iya, khusus untuk perangkat ini. Ya, ini dan kemarin kami juga sudah ke Brawijaya, kita mengadakan MOU. Rencana jika tidak halangan 1 tahun masa studinya loh, 1 tahun loh. Kalau kita ngambil S2 normal itu kan 2,5 tahun ya. Ya 2,5 tahun ya enggak. Jadi gitu. cuma 1 tahun sudah 2 semester. Oh 2 semester. Ya 2 semester. Ya itu tapi kita juga harus menjaga kualitas ya, betul, karena betul. maka dengan 2 semester pun bukan berarti asal kita lulus. Jadi ada syarat-syarat harus dipenuhi gitu kan. Syarat harus dipenuhi. Nah oleh sebab itu harapan kami kita semua harus serius dan bersungguh-sungguh dalam menyiapkan itu. Jadi jangan sampai aduh ini RPL saya kuliah aja deh biar dapat ijazah lah, ini tolong dilupakan itu kalimat-kalimat itu dilupakan karena ini juga harus ada bobot bebetnya dan seterusnya. Betul, demi peningkatan SDM yang berkualitas pastinya ya. Ya tadi itu pembangunan dana di desa 6,2 triliun. Iya. Dan kita juga misal bicara isu stunting, tentunya berbasis desa. Kita bicara isu angka kematian ibu harus dari basis desa, kita angka kematian bayi dari basis desa, kita bicara air bersih kebutuhan masyarakat, sambungan rumah tangga dari desa. Maka dengan RPL ini saya yakin percepatan pembangunan lebih cepat. Dia akan jalan loh Mbak Citra. Ini RPL ini satu-satunya di Indonesia ada di Bojonegoro. Wah luar biasa. Iya, Semoga nanti bisa tercapai apa yang diharapkan benar-benar ini ya untuk masyarakat Bojonegoro. Tapi sekarang sudah mulai dibuka untuk RPL-nya ini ya? RPL-nya dua-dua sudah selesai. Oh, ini sudah masuk semester ketiga. Nah, maksudnya yang semester ketiga ini Bu sudah mulai. Sudah ya. Semester sudah mulai. Ini bukan mahasiswa baru. Sudah kita mulai 2022 sehingga 2023 ini sudah masuk semester ketiga. Nanti tahun ini rencana sudah wisuda. Nah, yang RPL Master atau RPL S2 baru akan kami buka di bulan Februari Maret ini. Nah, silakan untuk bisa menghubungi Dinas PMD. Iya, terima kasih untuk penjelasannya yang terkait RPL ini. Ini ada yang sudah gabung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini untuk program beasiswa ini sudah ada, tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian juga terima kasih untuk yang sudah gabung. Terima kasih penjelasannya Bu Ana, sehat selalu. Terima kasih juga ini yang sudah apa ini? Iya, terima kasih deh ini. Ini terkait pembangunan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Bentuk atau formatnya seperti apa? Dan pencapaiannya sejauh mana untuk saat ini. Terima kasih nih yang punya nomor 371, nggak ada namanya. Nah mungkin bisa dijelaskan untuk pencapaian pembangunan di Bojonegoro. Oke, ini bagus sekali nih ekonomi kerakyatan. Istilah kerakyatan itu ya basic kepada misal ekonomi yang bidang usaha yang ultra mikro dan seterusnya. Jadi kebijakan Pemkab pertama kami mendorong akses ya, akses di dalam event-event. Kedua kami mendorong terhadap kemampuan, kita bikin pelatihan-pelatihan. Kemudian ketiga kita mendorong di bidang permodalan. Nah, permodalan ini kami Pemkab Bojonegoro mempunyai bank perkreditan rakyat namanya BPR milik Pemkab Bojonegoro. Dan itu sudah kami dorong untuk mendorong beberapa pedagang yang di pasar pariwisata itu dengan bunga 0%. Jadi sekarang beberapa pedagang di pasar pariwisata mendapatkan bantuan kredit dari BPR dengan bunga 0%. Nah, di luar pasar pariwisata, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan bunga rendah. Bunga rendah artinya gini.
Kalau di KUR itu mungkin kita antara 6 sampai 7. Kemarin di saat pandemi 2020 kami mendorong untuk kami siapkan 25 miliar itu dengan bunga hanya 3%. Jadi kan sangat-sangat kecil. Dan ini sekaligus untuk memotong mata rantai rentenir. Mohon maaf rentenir ya, mohon maaf lagi nih. musim ini. Pagi ini saya harus ngomong soal rentenir. Jadi banyak rentenir itu yang mohon segala maaf berkedok koperasi. Betul. Nah, saya sudah cek di lapangan, masyarakat misal mendapatkan 1 juta, mereka hanya mendapatkan uang 900.000, 100.000-nya dengan dalih untuk menjadi anggota koperasi, berarti sudah terpotong 10%, ya kan gitu, belum bunganya yang tiap bulan, jadi itu dihitung-hitung itu kalau tidak salah antara 35 sampai 40% 1 tahun, 1 tahun. Sementara Pemkab menggelontorkan 25 miliar dengan bunga hanya 3%. Coba dibandingkan itu. Nah, bukan dibanding-bandingin lagu loh ya. Jadi akhirnya apa? Inilah untuk menggairahkan sektor ekonomi, termasuk nanti para PKL juga akan kami dorong, akan kami data bisa mendapatkan agar mereka tidak datang ke rentenir. Tolong dong, jangan datang ke rentenir. Pemkab mempunyai program ini bagus biar Bapak Ibu segera untuk bisa mengambil langkah-langkah ini agar apa? Misi kita terhadap menggerakkan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Outputnya seperti apa? Kalau outputnya ya impactnya kepada income masyarakat ya, income masyarakat secara langsung, misalnya mereka berdagang bisa mendapatkan income lebih karena dia cost-nya turun. Kalau cost turun kan berarti income-nya lebih dan profitnya lebih. Kemudian yang soal pelatihan, beberapa kami melihat potensi daerah. Contohnya salah satu kecamatan di Kedung Adem, sebutlah salah satu desa yang namanya Tondomulo, Ndayu Kidul dan seterusnya. Kami bikin pelatihan para ibu-ibu untuk membuat anyaman dari pohon pandan, dan itu tasnya bisa kita gunakan untuk beberapa keperluan di Bojonegoro, termasuk juga beberapa dijual ke luar kabupaten, dan itu kami berikan pemberdayaan untuk pelatihan dan juga memberikan alat-alat terhadap alat-alat produksi. Itu salah satu contoh kecil saja. Yang ketiga, baru-baru ini Bojonegoro membuat BNFF, Bojonegoro Nglenyer Fashion Festival. Bojonegoro Nglenyer Fashion Festival. BNFF. Itu kami khususkan untuk anak-anak SMK, sekolah menengah kejuruan. Jadi desainernya dari anak SMK, kemudian yang eventnya yang itu biasanya kayak peraganya itu juga anak-anak SMK, dan kemarin juaranya juga anak-anak SMK. Nah, anak SMK yang misal fakultasnya lagi itu namanya jurusannya tuh tata busana, itu salah satu. Jadi ini akan kami lakukan beberapa event lagi BNFF, Bojonegoro Nglenyer Fashion Festival. Tahun ini kami buka di 3 tempat, yaitu di daerah Semambung Kanor dekat jembatan ya, kemudian di daerah Loe Haji Ngerau dekat jembatan penghubung Bulora, dan kemarin di dekat alun-alun finalnya. Jadi ini juga untuk mendorong ekonomi dan anak-anak untuk kreatif. Kemudian yang selain BNFF kita juga mendorong untuk misal sinematografi. Lagi ngetren sekarang ya sinematografi. Kita juga bikin event-event dancer, koreografer dan seterusnya, karena memang eranya sudah seperti itu. Kalau bicara impactnya seperti apa ya, ini bukan kita menghitung matematika 2 kali 3 dapat sama dengan 6 gitu, enggak. Ini adalah mendorong dan kita nggak boleh lelah dengan mendorong itu, dengan pelatihan, pemberdayaan, pendampingan, fasilitasi terhadap event-event, termasuk event-event pameran dan seterusnya. Gitu Mbak Citra. Oke, sudah terjawab ini ya. Ada pendengar Radio Prima FM, matur nuwun sudah membuat jalan di Bojonegoro Nglenyer. Mau matur Ibu untuk jalan Pondok Pinang ini kapan diperbaiki? Yang ini pendengar Radio Prima FM yang turut serta Merilai Talkshow ini untuk jalan Pondok Pinang ya. Iya, kemudian ini saya gabung dengan yang ada di Jalan Basuki Rahmat. Ini trotoarnya sudah bagus, kemudian jalannya juga di aspal baru. Oh, saya juga minta Bu jalannya juga di aspal baru. Oke. Ya, jadi Ibu Bupati makin maju, Jalan Nglenyer tidak ada banjir, semoga saja di kota. Kemudian saya sangat berterima kasih, dan ada Tamrin Parknya juga yang cukup sukses buat selfie. Terima kasih. Katanya jalan di Basra ini muka makam
pas lampu merah itu juga ada yang bergelombang. Ya, intinya untuk Jalan Pondok Pinang sama Jalan Basuki Rahmat ini mungkin bisa dijelaskan untuk ya, Ibu baik, begitu luasnya Bojonegoro ya. Jadi tentunya kami merencanakan dengan baik. Beberapa wilayah perkotaan memang ada Jalan Tengku Umar. Kemarin saya juga lihat udah agak sedikit lomba aus itu aspalnya, seperti juga jalan Basuki Rahmat dan seterusnya. Kami juga akan rencanakan dan kami tidak ingat satu persatu. Mudah-mudahan tahun ini sudah teranggarkan dan bisa dilakukan overlay kembali penghalusan. Tapi memang kita setiap tahun juga merencanakan perawatan namanya ya, perawatan jalan. Jadi mohon untuk bersabar dan semuanya kita layanin dengan menggunakan hati dan kesungguhan hati. Iya. Kemudian soal Jalan Pondok Pinang, begini Mbak Citra dan para pendengar Radio Istana. Iya. Setiap kita ingin membuat pembangunan, kami akan mengecek status aset dulu. Apakah itu asetnya nasional, kita harus izin nasional. Apakah itu asetnya provinsi, kita harus izin provinsi. Apakah itu asetnya kabupaten, kita merencanakan karena aset Pemkab. Kemudian aset kalau di desa kita juga harus memberikan tadi itu bantuan keuangan. Nah, untuk Pondok Pinang ini kami akan cek ini asetnya aset siapa ya kan, asetnya siapa. Saya pikir kalau wilayah perkotaan jika semuanya tercatat aset Pemkab harusnya sudah dilaksanakan perawatan namanya ya. Nah, ini kami akan cek beberapa. Tapi kemarin juga ada itu yang di sampingnya Pondok Pesantren Al-Fatimah ya, itu di Desa Sukorejo. Karena itu aset desa ya, kami berikan bantuan ke desa dan sekarang sudah halus ya, sudah halus. Nah, ini untuk Pondok Pinang kami cek. Kalau asetnya di luar yang saya sebutkan, kami harus mengecek ulang karena ada juga misal aset perhutani itu kami juga sebagian juga tidak boleh untuk dilakukan peningkatan atau diperbaiki, nggak boleh karena itu memang jalan perhutani gitu misalnya. Kalau yang Pondok Pinang ini aset siapa? Apa BUMN lain? Apakah mungkin dari kereta api atau dari perhutani atau BUMN lain, kita harus komunikasi. Itu pun kalau diperbolehkan. Kalau nggak boleh kami juga tidak bisa melakukan pembangunan karena itu akuntabilitasnya nanti nggak baik untuk pertanggungjawaban kami gitu. Oke, terima kasih. Kemudian ini juga ada yang sudah masuk untuk Jalan Letu Suwolo. Itu katanya minta tanaman di tepi itu diganti tabebuya agar bisa menggairahkan pasar wisata. Katanya begitu ini. Iya, kita nggak bisa satu-satu nyisir ya, nanti kita cek lagi. Kalau satu-satu nyisir karena setiap perencanaan udah kita lakukan dengan sesuai dengan kebutuhan, mungkin soal keteduhan pohon, fungsi pohon dan seterusnya. Karena penghijauan itu tidak semata-mata untuk kita mempercantik, tapi juga ada fungsi peneduhan dan juga untuk penyerapan karbon. Tapi masukan saya tampung dan di sana baru saja ditanamin pohon hijauan ya. Di depannya sudah ada pasar burung itu, mudah-mudahan juga bisa menampung terlalu lebih kenyamanan dari pasar wisata. Ya, saya catat dulu aja. Kenapa? Di mana Mbak? Di pasar wisata tiap hari, wah semakin ramai saja. Alhamdulillah, terima kasih seluruh warga Bojonegoro yang mendukung program pemerintah. Mbak, saya boleh numpang satu kali, saya boleh menyampaikan satu ya. Monggo silakan. Untuk pasar lama ini kan ada istilah polemik. Saya bilang saya tidak polemik. Pemkab ini dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan regulasi. Pertama itu aset Pemkab. Kedua, kami tidak menemukan antara kerjasama para pihak sampai 30 tahun. Kami nggak mempunyai data itu. Kalau ada warga, masyarakat atau siapapun itu yang mempunyai data, tolong kami diberikan kopinya agar kami juga tidak salah mengambil keputusan. Tapi yang sekarang ini kami belum menemukan apapun terhadap dokumen itu. Ketiga, bahwa saya minta tolong itu aset pemerintah, kami jangan dihalang-halangin pihak manapun untuk merelokasi pasar karena tujuan kami untuk untuk peningkatan pasar rakyat yang lebih modern. Sekali lagi kami membuka ruang dialog pada para pihak yang merasa mereka mempunyai hak yang untuk dipertahankan. Kami apresiasi itu dan kami senang hati, sehingga mari kita duduk bersama jika memang
para pihak ingin menyampaikan itu. Di luar itu, Dinas Perdagangan sudah 2 kali berkirim surat kepada para pedagang untuk melaporkan jika mereka mempunyai bukti terhadap pemilikan maupun hak sewa. Nah, sampai sekarang belum disampaikan, ini sudah yang kedua kali. Jadi mohon ini kita bernegara dengan hukum. Jika kami mungkin ada kurang sinkron antara penataan pun kami juga bisa duduk bersama. Tapi jika pemerintah mempunyai standing position dengan beberapa regulasi dengan benar, tolong kami juga jangan dihalang-halangi, karena kasihan mengatasnamakan pedagang yang ada istilah ditakut-takutin, diintimidasi, kasihan. Karena mau tidak mau pasar itu akan digunakan dengan fungsi lain. Maka kami menunggu di pasar wisata untuk Bapak Ibu bisa ke sana. Jadi itu Mbak Citra, kami senantiasa bisa duduk bersama dengan para pihak untuk mendiskusikan ini dengan kepala dingin, dengan kemauan yang baik, dengan menggunakan hati yang nurani yang baik. Insya Allah semua bisa berjalan dengan baik. Itu selama ini Tamrin Park itu Mbak, kami itu memindahkan warga itu 297 kakak loh. Kan nggak ada gejolak apa-apa kan, Nah, karena mereka juga mendukung. Maka pada kesempatan ini kami terima kasih kepada warga Bojonegoro yang mendukung program Pemkab, dan yakinlah kami di Pemkab ini menata kota, menata wilayah dengan menggunakan perencanaan dan matang dan menggunakan hati. Iya, untuk rencana ke depan agar pengunjung semakin ramai, kira-kira ada rencana apa untuk pasar wisata ini, Bu Ana? Oh iya, banyak event tentunya, apalagi Lebaran. Puasa dulu. Kita mungkin membuat ceria ngabuburit. Terus kita mungkin bisa bikin event untuk fashion show, untuk busana muslim dan seterusnya. Ya dengan fasilitas yang ada kami dorong ke sana. Jangan lupa juga bahwa di pasar pariwisata kami juga memberikan voucher belanja suatu saat. Jadi kami keluarkan voucher belanja untuk mendukung warga mungkin yang untuk berbelanja. Iya. Nah, baik, terima kasih untuk penjelasannya seputar pembangunan di Bojonegoro. Terakhir tadi ada pasar wisata ya. Nah, mungkin Ibu Ana juga bisa menyampaikan kira-kira apa pesan dan harapan untuk masyarakat Bojonegoro tercinta. Segmen terakhir ya? Iya. Terakhir sebelum. Baik pemirsa Istana, Radio Istana 95,0 FM dan juga yang dirilai dari beberapa radio, kami terima kasih atas kesempatan ini bisa berdialog dengan warga kami dengan cara lewat udara. Bu E membangun bersama warga, Bu E membangun bersama rakyat, artinya apa? Mari kita sama-sama membangun, satu sama lain saling mendukung. Jika pemerintah ada hal yang kurang bisa dikomunikasikan, tapi memang pemerintah itu membangun dengan menggunakan regulasi, dengan menggunakan peraturan, sehingga peraturan itu yang makanya kita taati. Bagi warga yang kurang, sebaiknya kurangi untuk mengintimidasi, karena itu kurang baik untuk situasi yang sekarang, dan masyarakat lebih cenderung ingin happy dan ceria, dan kami mendukung itu semuanya. Mari kita lanjutkan bersama warga, kita akan terus membangun Bojonegoro. Mbak, sebenarnya ada satu program lagi yang bagus, nanti next time ya kita kesini lagi. Ada program bagus anak-anak milenial, jangan sekarang dong. Oh iya, pokoknya ini semakin penasaran saja program-program terbaru. Ini kan Bu E bersama masyarakat, berarti bupati dengan warga, warga dengan bupati. Jadi harus sama-sama kita melakukan pembangunan. Iya, terima kasih. Ya. Baik, kerabat di sana, sekali lagi untuk talkshow pagi hari ini disiarkan serentak di anggota radio yang tergabung dalam forum Radio Bojonegoro. Selain di Radio Istana FM, ada juga Radio Malwapati FM, Radio SBI FM, Radio Duta Suara FM, Radio Menara Darussalam, kemudian ada Radio Prima, ada Madani, ada juga Bas FM juga kerabat di sana ya, yang turut menyiarkan untuk talkshow kita di pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk kerabat di sana yang sudah berinteraksi juga di via WhatsApp di talkshow kali ini. Kerabat di sana selesai sudah karena sudah jam 8 ya di talkshow Bu E bersama masyarakat membangun Bojonegoro. Masih banyak program-program yang tentu saja ini sangat dinanti masyarakat demi kemajuan Bojonegoro sendiri, untuk masyarakatnya juga, untuk semuanya, pokoknya ditunggu. Next time Bupati Ana Muawana mungkin bisa hadir berkenan ke studio lagi nih ya. Ya, insya Allah Mbak Citra. Jadi sekaligus saya undur diri udah jam 8 dan sehat selalu, bahagia selalu untuk wargaku semuanya. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat di sana jangan kemana-mana, tetap di 95 FM Istana Radio Bojonegoro. Dari Jalan Mongin Sidi 126 Bojonegoro,
Inilah 95 FM Istana Radio. Dalam alunan nada ceria, kami tampil